Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran seminar akuntansi dari kelompok 5 yang beranggotakan Cahyana Saputra, Deswi Nurtinasari, dan Rizal Mutakin. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang bertemakan manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Tahukah kalian, menurut sebuah teori yang disebut dengan agency theory, menyatakan bahwa orang akan cenderung mempunyai perilaku oportunistik yang muncul akibat dari adanya asimetris informasi antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Perilaku oportunistik ini jika tidak dihadapkan dengan pengelolaan yang baik, maka akan memunculkan yang namanya dysfunctional behavior, atau perilaku menyimpang yang berpotensi merugikan perusahaan, seperti tindakan fraud dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan diperlukan sebuah sistem terpadu yang dapat memastikan bahwa semua personel perusahaan telah bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem tersebut dinamakan sistem pengendalian manajemen. Para ahli menyatakan, salah satunya Edi Soekarno yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, dan pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Kemudian Anthony dan Govinda Rajan dalam bukunya Manajemen Kontrol Sistem mengungkapkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota lainnya dalam sebuah organisasi untuk menerapkan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi yang didasarkan pada penggunaan informasi yang digunakan oleh para manajer untuk memastikan bahwa anggota lainnya telah mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan sehingga tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya, ciri penting manajemen kontrol sistem. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya atau resources yang digunakan, baik manusia, alat-alat, dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, manajemen mengarahkan setiap anggota organisasi untuk senantiasa bertindak atau berperilaku selaras dengan tujuan organisasi sesuai dengan prinsip goal congruence. Kemudian yang ketiga, pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang terakhir, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Dari ciri tersebut, dapat terlihat bahwa dalam pengendalian manajemen, peranan pertimbangan-pertimbangan psikologis lebih dominan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas terpenting dari manajemen melalui pengendalian manajemen adalah berusaha mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Konsep dasar manajemen kontrol sistem. Pertama, komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus. A continuous built-in component of operation. Pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Contohnya, adanya media akses nasabah perbankan melalui internet banking system. Kedua, pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen sangat tergantung pada manajer. Misalnya saja, apabila manajer membutuhkan informasi tentang evaluasi perusahaan, manajer harus dapat memberikan keterangan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan memiliki tingkatan level manajer. Ketiga, memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi manajemen dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi adalah contoh faktor-faktor yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi.
Dengan demikian, pengendalian manajemen dapat memberikan keyakinan yang memadai, tidak mutlak dalam mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis manajemen kontrol sistem. 1. Pengendalian pencegahan. 2. Pengendalian deteksi. 3. Pengendalian koreksi. 4. Pengendalian pengarahan. Dan 5. Pengendalian kompensatif. Pengendalian pencegahan atau preventive controls. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian pencegahan dapat berjalan efektif apabila fungsi atau personel melaksanakan perannya. Contoh pengendalian pencegahan meliputi kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, review pengawas, dan pengendalian ganda. Pengendalian pencegahan jauh lebih murah biayanya daripada pengendalian pendeteksian atau korektif. Ketika dirancang ke dalam sistem, pengendalian pencegahan memperkirakan kesalahan yang mungkin terjadi sehingga mengurangi biaya perbaikannya. Namun demikian, pengendalian pencegahan tidak dapat menjamin tidak terjadinya kesalahan atau kecurangan, sehingga masih dibutuhkan pengendalian lain untuk melengkapinya. Kedua, pengendalian deteksi atau detective controls. Pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Pengendalian deteksi biasanya lebih mahal daripada pengendalian pencegahan, namun tetap dibutuhkan dengan alasan dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan. Beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan, dan pengendalian deteksi meliputi review dan pembandingan. 3. Pengendalian koreksi atau corrective controls. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah tentunya yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen ataupun auditor. Apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor. 4. Pengendalian pengarahan atau directive control. Pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Contoh pengendalian ini adalah kegiatan supervisi yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahan. 5. Pengendalian kompensatif. Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadanya pemisahan fungsi merupakan contoh pengendalian kompensatif. Struktur manajemen kontrol sistem. Struktur merupakan hubungan antara komponen yang dinyatakan dalam bentuk organisasi dan sifat informasi yang mengalir di antara unit-unit tersebut. Proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain, terdiri dari proses pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, laporan dan analisis. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, pemrograman. Perencanaan strategis atau pemrograman
dapat diartikan sebagai proses penyusunan program organisasi yang akan dilaksanakan dan menetapkan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada masing-masing program tersebut. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang telah ditentukan. Yang kedua, penganggaran. Penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengintegrasian program-program yang sebelumnya bersifat individual ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Produk akhir dari proses ini adalah sejumlah biaya pendapatan, laba dan penghasilan yang diharapkan dapat direalisasikan dalam suatu periode anggaran. Pada tahap penganggaran ini, program direncanakan secara terinci, dinyatakan dalam satu moneter untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran ini berdasarkan pada kumpulan anggaran-anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Pada tahap ini dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. Catatan dan biaya-biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Penggolongan yang sesuai program dipakai sebagai dasar untuk pemrograman di masa yang akan datang. Yang keempat, laporan dan analisis. Tahap ini paling penting karena menutup suatu siklus dari proses pengendalian manajemen. Agar data untuk proses pertanggungjawaban akuntansi dapat dikumpulkan. Setelah mendapatkan laporan, maka dilakukan evaluasi kinerja. Fungsinya apa sih? Evaluasi dapat membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini sangat penting dilakukan karena akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil suatu prestasi kerja. Analisis laporan manajemen antara lain dapat berupa: yang pertama, perilaku tidak strategis perusahaan diperiksa kembali. Perlu tidaknya dilakukan penghapusan, penambahan, atau pengubahan program di tahun yang akan datang. Dari analisis penyimpanan dapat disimpulkan perlunya diadakan perubahan anggaran apabila sudah tidak realistis. Dari laporan-laporan dapat disimpulkan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk masalah yang tidak dapat diantisipasi. Selanjutnya ada keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada kurang matangnya suatu pertimbangan, kegagalan menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, dan adanya kolusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kurang matangnya suatu pertimbangan. Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia, keterbatasan waktu, dan beberapa variabel lain, baik internal maupun eksternal. Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alamiah yang dihadapi oleh manajemen. Yang kedua, pengabaian manajemen. Suatu pengendalian manajemen dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsur dalam organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Meskipun suatu organisasi memiliki pengendalian manajemen yang memadai sekalipun, pengendalian tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya jika staf atau bahkan pimpinannya mengabaikan pengendalian. Istilah pengabaian manajemen ditunjukkan pada tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian dengan tujuan kepentingan pribadi atau untuk meningkatkan penyajian kondisi laporan kegiatan dan kinerja organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kegagalan menerjemahkan perintah. Pengendalian telah didesain dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi karena disebabkan adanya pegawai atau staf yang salah menerjemahkan perintah dari pimpinan. Kesalahan dalam menerjemahkan suatu perintah dapat disebabkan dari ketidaktahuan
atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Terjadinya kegagalan dapat lebih diperparah apabila kegagalan menerjemahkan perintah dilakukan oleh seorang pimpinan. Yang keempat, adanya kolusi. Kolusi adalah salah satu ancaman dari pengendalian yang efektif. Mengapa? Karena dengan adanya pemisahan fungsi telah dilakukan, jika manusia melakukan suatu persekongkolan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Sebagai contoh, konsultan pengawas atas suatu kegiatan pembangunan gedung kantor melakukan kolusi dengan pihak penyedia barang dan jasa yang melaksanakan pembangunan dengan cara memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam spesifikasi. Hal ini terlihat jelas bahwa dapat terjadi apalagi pejabat pembuat komitmen kegiatan tersebut kurang aktif melakukan pengecekan, maka akan terjadi yang namanya kolusi. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 5 untuk penyajian materi mengenai manajemen kontrol sistem. Semoga apa yang kami terangkan pada media pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.